Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Adhari dan satu rekan teman saya yaitu Rahmat Hidayat. Di sini kami selaku kelompok 3 ingin menjelaskan bab 3 yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu penjelasan etika. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahmat Hidayat. Etika. Penjelasan etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan atau perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika manajerial. Standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perilaku terhadap karyawan, yang kedua ada perilaku terhadap organisasi, dan yang ketiga yaitu perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Pandangan tentang etika. Pandangan tentang etika terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pandangan etika utilitarian. Pandangan ini adalah pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu. Yang kedua ada pandangan etika hak. Pandangan ini adalah pandangan yang peduli terhadap penghormatan serta perlindungan hak dan kebebasan pribadi sebagai individu, seperti hak terhadap kerahasiaan, kebebasan suara hati, kemerdekaan berbicara, dan proses semestinya. Yang ketiga yaitu ada pandangan etika teori keadilan. Pandangan ini berdasarkan pendekatan ini, para manajer harus menerapkan, memaksakan, dan mendorong pelaksanaan peraturan secara adil dengan tidak memihak dan tindakan tersebut dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. 5 faktor yang mempengaruhi keputusan terkait masalah etis. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada peraturan-peraturan pemerintah, yang ketiga ada kode etik suatu organisasi, yang keempat ada desakan sosial, dan yang kelima yang terakhir yaitu ketegangan antara norma pribadi dengan kebutuhan organisasi. Hambatan organisasi. Hambatan organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rantai komando, yang kedua keanggotaan dan kesetiaan pada kelompok, dan yang ketiga skala prioritas yang tidak tegas. Upaya mengatasi perbuatan tidak etis terbagi menjadi 4. Yang pertama, pimpinan organisasi menentukan kebijakan secara jelas dan pasti yang mendorong perbuatan etis anggotanya. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab atas semua bawahannya yang berbuat salah dan tidak etis dengan tindakan disiplin yang tegas. Yang ketiga, tersedianya saluran untuk menampung pengaduan, umpamanya dengan mendirikan pusat layanan pelanggan untuk menampung keluhan yang terjadi. Yang keempat, pendidikan, latihan, dan usaha-usaha sejenis lainnya untuk menanamkan kode etik sehingga dapat dikembangkan para manajer yang berkesadaran dan bermental baik. 4 kategori yang berkaitan dengan etika bisnis. Yang pertama ada sosial, yang kedua ada pihak yang berkepentingan, yang ketiga ada kebijakan internal, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada pribadi. Unsur-unsur etika terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai, yang kedua ada hak dan kewajiban, yang ketiga ada peraturan moral, dan yang keempat ada hubungan manusia. Kepemimpinan etika yang mempunyai pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang membangun reputasi organisasi yang kuat. Oleh karena itu, etika sama dengan moral, yaitu harus sama-sama seimbang. Nama saya Rahmat Hidayat dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada kepemimpinan etika. Etika moral, relativisme naif, relativisme budaya. Tanggung jawab sosial. Suatu konsep bahwa organisasi dalam hal ini bukan hanya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder, yang mana diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama dari Batman dan Snail,
Tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif yang terjadi di masyarakat di masa depan karena hasil kontribusi aset yang ditanggung jawab oleh perusahaan kepada masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat dengan kekurangan. 2. Bond dan kurs. Dukungan yang diberikan oleh manajemen perusahaan agar perusahaan mampu mempertimbangkan laba, keputusan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengevaluasi kinerja perusahaan, yaitu dengan mempertimbangkan income statement agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan benar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan utama masyarakat yang harus ditanggung jawab oleh perusahaan tersebut. 3. Hetman dan Desjardins mencakup berbagai tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan harus mengambil keputusan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Teori tanggung jawab sosial. Yang pertama ada teori legitimasi, didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Kedua ada teori agensi, teori yang menjelaskan ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Ketiga ada teori stakeholder. Stakeholder didefinisikan seperti sebuah kelompok atau individu yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Syarat bagi tanggung jawab moral. Yang pertama, tanggung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sabar. Yang kedua, tanggung jawab juga mengandaikan adanya kebebasan pada tempat pertama. Yang ketiga, tanggung jawab juga masyarakat bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu. Lingkup tanggung jawab sosial. Ketertiban perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut, dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Dengan tanggung jawab sosial, melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan bisnis-bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ketertiban sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Keempat, tanggung jawab terhadap investor. Kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.